Ada lagi dalam Al-Quran. Fi dulumatin la yubsirun. Apa? Fi dulumatin la yubsirun. Di dalam kegelapan mereka tidak bisa melihat. Di dalam kegelapan mereka tidak bisa melihat. Abul Hasan Asy-Syadzili itu pernah bermukim di Iskandaria, di Mesir. Siapa namanya? Abul Hasan Asy-Syadzili, pendiri daripada Thariqah Asy-Syadziliyah. Itu pernah bermukim di kota Mesir, salah satu kota di Mesir namanya kota Iskandaria. Beliau mukim di sana, Pak, Masya Allah. Ada salah satu bendahara kesultanan, itu buron, bendahara. Bendahara kesultanan Mesir, apakah karena korupsi atau mencuri atau dituduh korupsi atau dituduh mencuri, dia buron, dicari oleh sultan. Akhirnya dia sembunyi di rumahnya Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili, pejabat Mesir ini yang mau ditangkap. Mungkin tidak korupsi, dituduh korupsi. Buron, dia sembunyi minta perlindungan siapa? Abul Hasan Asy-Syadzili. Akhirnya dilindungi oleh Abul Hasan Asy-Syadzili. Tidak lama kemudian sultannya tahu, oh ini orang ternyata sembunyi di tempatnya Abul Hasan Asy-Syadzili. Akhirnya sultan itu mendatangi rumahnya Abul Hasan Asy-Syadzili. Sultannya langsung atau utusannya. Akhirnya Abul Hasan Asy-Syadzili menyuruh orang itu keluar. Keluar. Ini ada utusan sultan. Mau nangkep kamu karena kamu dituduh mencuri, dituduh korupsi. Padahal enggak. Sudah, kamu keluar. Akhirnya ketemu utusannya sultan yang mau nangkep dan pejabat tadi. Oleh Abul Hasan Asy-Syadzili disuruh kencing. Kencing. Disuruh apa? Kencing di atas batu. Sudah kamu kencing di atas batu. Kamu dituduh korupsi, dituduh mencuri. Sudah kamu kencing di atas batu. Akhirnya pejabat ini kencing di atas batu. Masya Allah. Begitu selesai kencingnya, batunya berubah menjadi emas. Enak sekali Pak ya. Kencing ke batu, batu jadi emas. Enak dah ini. Masya Allah. Enak itu. Nggak usah dagang, nggak usah cari proposal. Jadi kencing di atas batu, batunya jadi emas. Yang nyuruh Abul Hasan Asy-Syadzili. Akhirnya, ini mau kamu tangkap. Ini loh murid saya yang mau kamu tangkap. Kencing di atas batu, batunya jadi emas. Akhirnya Pak, utusannya sultan pulang. Laporan. Wah gimana sultan ini? Gak mungkin ini. Ini orang baik-baik ini. Dia kencing di atas batu, batunya jadi emas. Akhirnya sultan, masa? Iya sultan. Akhirnya sultan datang. Minta orang itu, minta maaf pada orang itu. Minta maaf pada pejabatnya. Pejabat saya minta maaf. Kamu bergabung lagi dengan kesultanan. Tapi kamu harus sering-sering kencing di atas batu. Supaya batunya menjadi emas. Oleh Abul Hasan Asy-Syadzili, tidak boleh ini. Ini harus ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada izin, tidak bisa. Loh ini Pak. Ini kalau ulama dulu punya karomah.
punya karomah. Dan sekarang ini Masya Allah, belum punya karomah, Masya Allah. Aturan Imam Ghazali, cuma ini kalau difatwakan berat sekarang. Imam Ghazali mengeluarkan fatwa di Ihya Ulumuddin, orang yang nyuwuk, tahu nyuwuk, bacakan doa, ruqyah, nyuwuk. Orang sakit kita suwuk, kita doakan. Kok belum sembuh, jangan diterima amplopnya. Imam Ghazali, tidak boleh. Bukan hanya makruh, tidak boleh di Ihya itu. Amplopnya nggak boleh diterima, gula nggak boleh diterima, jajan nggak boleh diterima kalau belum sembuh. Kalau sudah sembuh baru diterima. Kira-kira cocok deh. Sama nggak dengan keadaan di Indonesia? Di Indonesia sembuh nggak sembuh diterima. Kalau Imam Ghazali nggak boleh. Anda baca dalam kitab Ihya Ulumuddin, khusus orang yang mendoakan orang sakit, kalau belum sembuh tidak boleh diterima. Ada orang menjawab, kan sahabat Nabi Abul Hasan Abu Sa'id Al-Khudri nyuwuk pakai Fatihah dapat kambing, ratusan kambing. Dijawab oleh Imam Ghazali, justru itu dia dapat ratusan kambing itu setelah sembuh. Perjanjiannya kalau sembuh saya dikasih kambing, kalau enggak dikasih kambing. Jadi doa itu ada garansinya. Ada garansinya ini. Masya Allah, saking khawatirnya rezekinya jangan sampai kena yang haram. Masya Allah, Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Kita ini masih jauh, Pak. Kedisiplinan kita masih jauh. Kita baca doa sembuh atau tidak sembuh kita terima amplopnya. Imam Ghazali tidak boleh. Tunggu sembuh. Sudah sembuh, terima amplopnya. Kembali sakit, kembalikan amplopnya. Tidaklah. Kalau sudah sembuh terima, sakit dan kembalikan. Tapi tunggu sembuh. Itu fatwanya Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Saking hati-hatinya rezekinya jangan sampai haram. Fi dhulumatillah yubsirun. Karena kalau rezekinya haram, dia dalam kegelapan tidak bisa melihat. Fi dhulumatin la yubsirun. Di dalam kegelapan dia tidak bisa melihat. Ada ulama, muridnya Abul Hasan Asyadili, Abul Abbas Al-Mursi, Spanyol itu Pak. Jadi itu bilanya Maroko. Abul Hasan Asyadili punya murid namanya Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi punya murid namanya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi Ibnu Athaillah As-Sakandari itu muridnya yang punya hikam Athaiyah, itu muridnya Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi muridnya Abul Hasan Asyadili. Abul Hasan Asyadili punya guru namanya Abdus Salam ibn Mashish. Abdus Salam ibn Mashish itu gurunya Abul Hasan Asyadili. Nah, Abul Abbas Al-Mursi, Bu, ingat-ingat ini, Abul Abbas Al-Mursi ini Pak, dia hidup di kota Iskandariyah, menjadi ulama terkenal di sana. Itu nggak pernah lihat wajahnya wali kota selama 30 tahun. Loh, wajahnya wali kota aja nggak kenal. Kalau kita kan enggak. Foto dengan tukang becak, dengan foto sama bupati, itu seneng mana, Bu? Selfie-nya seneng mana? Selfie-nya. Kalau bapak ibu punya selfie, foto sama orang biasa, kira-kira diviralkan, disebarkan enggak? Enggak. Tapi kalau foto sama pejabat disebarkan. Apa ini? Penyakit apa ini? Foto sama pejabat bangga. Foto dengan ini bangga.
Kalau mau viral-viral, mau nyebar-nyebarkan, coba foto sama orang ngedos. Tahu ngedos di sawah itu? Apa? Kalau sini apa? Ngedus. Tandur. Kalau mau pamer, coba dengan orang yang tawadu. Tapi tidak ada orang seperti itu. Tapi kalau muridnya Abul Hasan Asyadili, Abul Abbas Al-Mursi, hidup di Iskandariyah 30 tahun, Pak. Tidak pernah lihat wajahnya wali kota. Tidak ada rasa bangga. Kepingin ini, tidak ada. Itu orang hebat, Pak. Orang hebat itu. Hatinya berjernih, rezekinya baik, ya. Masya Allah, dikir sekarang. Terakhir,